Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras kaisam, masya Allah, kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalau sudah pada ngopi belum cuy, lagi pada ngapain? Kalian masak apa ini siang ini? Kayak Disa makan apa ya hari ini? Kayak Disa kayaknya makan apa ya? Kaisam lagi nggak nafsu makan cuy. Wis Kaisam diet. Masya Allah. Aduh, kita gibah apa? Ada satu berita ya, dimana ini berita kesedihan dari majikan ya, yang kecewa dengan teman kita pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Mbaknya sekarang itu membual, berbohong kepada majikan yang sudah baik ya, sudah memberikan lapangan kerja 12 tahun, dan dia juga dipinjami uang nenek kakeknya, dia juga dibayarkan bank hak oleh majikannya ya, sampai total kerugiannya itu 60.000 Hong Kong dollar. Wis, mbaknya izin secara baik-baik sama majikan untuk pulang dulu ke rumah untuk ambil duit katanya. Mungkin hasil banknya dibelikan aset gitu di Indonesia ya kan. Ujung-ujungnya kelilit utang, pulang dulu. Majikan, saya mau ambil uang dulu di Indonesia untuk bayar kamu. Ini dikarenakan security nenek kakeknya ini sudah membuat laporan kepada pihak majikan, anak majikannya ya, anak neneknya. Kalau misalkan begini terus, ini sangat mengkhawatirkan untuk penghuni-penghuni lain. Takutnya flatnya ini jadi incaran cipratan cat merah. Itu kan berpikirnya orang sini ya cuy ya, kalau kita terlilit hutang. Oke, gimana sih ceritanya? Ini menarik untuk kita bahas supaya kita menjadikan bahan introspeksi diri nih. Kita kerja jauh-jauh puluhan tahun di sini, harusnya kita pulang membawa kesuksesan di Indonesia. Justru kita malah mengecewakan majikan yang sudah baik dengan kita. Ini berarti ada sikap yang harus kita perbaiki bersama ya cuy ya. Ambil pembelajarannya, dan kira-kira kalian ada di posisi ini enggak sih? Oke cuy, kita sebut aja Mbak ini, namanya si Mbak A. Mbak A ini kerja menjaga nenek kakek di salah satu flat, di mana majikannya yang Cimeng ini beda tempat ya cuy ya. Nah, majikannya yang Cimeng ini beda tempat dan dia juga punya Cece. Nah, Cecenya ini yang bercerita ke Kayatisam, kemarin ada masalah di keluarga kami, maksudnya keluarga majikan ya. Kasihan Kayatisam, ada nenek kakek yang ditinggal oleh Cecenya yang sudah dibaikin sama majikan ini. Saya bersaksi bahwa majikan ini sangat-sangat baik. Oke, berarti ini adalah problemnya di Cecenya ya cuy ya. Cece yang menjaga nenek kakeknya. Mbak A ini menjaga nenek kakek di salah satu flat, di mana flatnya ini dijaga oleh security pastinya ya cuy ya. Di mana Mbak A ini diberikan kepercayaan menjaga nenek dan kakek, merawat dengan baik sampai bekerja renew kontrak, bahkan sampai 12 tahun. Itu bukan masa kerja yang singkat ya cuy ya. Nggak kayak kita gitu, yang 1 bulan 2 bulan. Kayak di Sam, gimana caranya notice? Bingung ya. Aduh, ini 12 tahun nih. Nah, 12 tahun ini mungkin dari perjalanan hidupnya di sini, bergaul ya dengan teman-teman yang lain, akhirnya dia mungkin terjebak dalam situasi dan pergaulan, atau mungkin dia terlalu damsam untuk membeli aset di Indonesia sampai akhirnya kita di sini terlilit hutang. Oke, dia ini awalnya ada tagihan dari Bank H, di mana debt collector ini naik terus, di mana majikannya ini, ya udahlah Cece, berapa sih hutangmu? Semuanya ini 40.000 Hong Kong dollar cuy. Di Bank H itu ya, membengkak sampai bunga jasanya. Ya kayak Sam yakin sih hutangnya sih tidak sebanyak itu. Mungkin karena lalai dan telat jadi sebanyak itu. Jadi akhirnya si majikan ini membayarkan lunas Bank H ini dikarenakan dia khawatir nih, mami papinya di rumah ini mendapatkan ancaman juga ya cuy ya, secara gitu kan. Dia sudah kerja 12 tahun, ya sudahlah saya bantu ya kan. Dari cicilan gaji dipotong, akhirnya si Mbak A ini mungkin keselepek di bank yang lainnya ya. Pastinya mungkin sudah di bank kecil, di bank Metro Mini, di bank Kaya Raya, di bank Hello Kitty mungkin ada juga ya kan. Akhirnya bank-bank inilah yang bekerja sama dengan debt collector lagi, dan diulangi lagi dengan kesalahan yang sama.
begitu banyak nih, ada lagi yang naik lagi nih ya. Ini singkat cerita dalam perjalanan kasusnya aja ya cuy ya. Jadi dia ini naik lagi, neneknya ini digerogotin sama si Mbak A. Awalnya si majikan yang Cimeng ini nggak tahu kalau Mbak A juga nguntilin ini duitnya si nenek kakek. Karena si nenek kakeknya ini merasa sayang juga sama si Mbak A, akhirnya diberikan pinjaman saat ada debt collector naik, ada nggak duit 2.000 untuk bayar utang. Akhirnya dikasih lah, dicatat. Akhirnya nenek ini memiliki catatan hutangnya si Mbak A ini sekitar 20.000 Hongkong dolar. Wow, wajar sih. Mungkin si Mbak A ini gali lubang tutup lubang untuk memenuhi tadi itu. Ya mungkin aja dia punya sawah di Indonesia yang harus diairi, bayar pekerja ya kan. Cuma caranya salah. Akhirnya dapat catatan lagi 20.000. Nggak berhenti di itu aja cuy. Ada lagi yang naik lagi ya cuy ya. Sampai pada akhirnya banyak semut cuy. Terlalu manis ini mungkin kulit kaisem. Masya Allah. Jadi mungkin lagi panas cuy. Jadi semutnya ini pada demonstrasi, pada naik. Ini kaisem di taman. Aduh demi kalian nih pada gosip ya kan. Akhirnya apa yang terjadi cuy? Akhirnya si majikan ini dipanggil lah oleh korporasi dari flatnya si nenek ini karena begitu banyak orang yang datang ke rumahnya ini. Carinya itu bukan neneknya, carinya itu mbaknya gitu kan. Akhirnya naik. Akhirnya majikan ini disidang oleh flat mbaknya ini cuy. Karena saking bludaknya ya kan. Akhirnya saat itu ya udah mau nggak mau ditabayunkan si Mbak A ini sama si nenek dan lain-lainnya, dan di situ kebongkar. Kalau si Mbak A itu pun memiliki pinjaman kepada nenek dan kakeknya sebesar 20.000 Hongkong dolar. Akhirnya si majikan ini, kamu pengennya gimana kok kamu kayak gini? Majikannya ya nggak mau mecat lah cuy, orang dia loh majikannya masih punya utang banyak sama majikannya kan. Akhirnya si Cece ini ya, si Mbak A ini dengan kebijaksanaannya menurutnya nih ya, karena mungkin dia berpikir di Indonesianya punya aset ya, mungkin majikannya percaya aja hutang segitu banyaknya, oh mungkin saja dibelikan aset di Indonesianya ya kan. Akhirnya si Cece ini meminta, "Mem, saya minta cuti dulu 3 hari saja saya untuk mengambil uang untuk saya kembalikan kepada nenek sebesar 20.000 Hongkong dolar ya cuy ya." Si majikannya sih nggak ngungkit yang di ya, karena dari sisa gaji gajiannya kan dipotong ya. Cuma majikannya ini nggak terima, kenapa kamu masih memperalat orang tua saya yang umurnya 85 lebih. Saya loh membahagiakan orang tua saya dengan sangat-sangat ingin orang tua saya itu bahagia. Kenapa kamunya membuat orang tua saya itu amhoisam? Nah dari situ cuy, si Cece ini meminta kepercayaan yang terakhir kepada majikannya bahwa dia pengen pulang dulu selama 3 hari aja untuk mengambil uang untuk membayar si nenek ini. Majikannya ini kan 4 bulan lagi mau finish ya, padahal ya majikannya ya. Akhirnya si majikan ini, "Oke, saya kasih kamu waktu 3 hari untuk pulang dulu ke Indonesia untuk mengambil uangmu." Ini si majikan masih memberikan kesempatan terakhir ya cuy ya. Akhirnya majikan ini memilihkan tiket pesawat untuk pulang pergi. "Udah saya belikan tiket pesawat pulang pergi." "Enggak majikan, saya aja yang beli." Ini kan sok-sokan ya, kita ini kadang kalau misalkan udah ketahuan ini bukannya kita menunduk dan minta maaf gitu kan ya. Harusnya kan mbaknya menunduk, "Iya majikan saya salah, saya akan perbaiki pelan-pelan." Ini masih egonya nih gede mbaknya. "Iya majikan, oke, biar saya aja yang sendiri yang beli tiket pesawat," katanya. "Saya nggak mau transit karena itu akan long flight-sikan." Majikan lagi-lagi percaya cuy. "Oke tunjukkan ke saya tiketnya kalau kamu sudah beli." Akhirnya sudah dibelilah tiket pesawat Garuda jurusan Jakarta. Loh kok bisa ya? Kan ini mbaknya dari, kayaknya saya baru inget nih, dia mbaknya dari Jawa Timur loh. Kok beli tiket pesawatnya ke Jakarta? Wah ini udah kacau ini. Majikannya percaya aja cuy, dikasih tiket Garuda jurusan Jakarta gitu kan. Atau mungkin transit ya ke Jakarta dulu. Gimana sih ini? Kok bisa? Sampai pada akhirnya si majikan ini mengizinkan mbaknya untuk pulang untuk menyelesaikan kasusnya dengan orang tuanya cuy ya. Akhirnya majikannya itu mengalah untuk menempatkan si Mbak B ini yang Cece yang cerita sama Kaisam itu untuk menjaga orang tuanya terlebih dahulu.
Dali-dali apa yang terjadi. Pada hari public holiday kemarin, mbaknya melakukan penerbangan untuk pulang. Rencananya untuk memperbaiki dan membayar keuangan kepada majikan. Ya kan, akhirnya ditunggu sampai seminggu dan lost kontak. Ini sebenarnya tuh udah kebaca banget, cuy. Ya kan, ini mbaknya nih udah menjurus ke penjahit gitu kan. Kok penjahit kayak sampai muncrat kayak saking merasakan emosi majikannya ya cuy ya. Coba kamu kalau jadi majikan seperti itu, mau nggak sih kamu aja ngeluarin $100 aja untuk fakir miskin aja nggak ada uang, ya kan? Berpikir ulang, padahal itu 100.000. Nah ini majikan sampai puluhan ribu mempercayai kita sebagai pekerja migrannya ya, sebagai CC-nya. Kitanya kok begitu, Mbak? Akhirnya apa cuy yang terjadi? Akhirnya mbaknya bye-bye. Nah yang bikin sedihnya, majikan ini sudah kehilangan sebesar 60.000 Hong Kong dollar kalau di total ya cuy ya. Dan ini majikannya sudah mereport polisi dan polisi ngomong, katanya ini nggak bisa kalau hutang piutang karena ada perjanjian hutang piutang di situ majikan sama si cece-nya. Jadi cece-nya ini tidak bisa dikriminalisasi cuy di sini ya cuy ya. Majikan hanya bisa membuat report ke imigrasi, memohon sekali jikalau mbaknya ini mencari majikan lagi, minta di perbaiki visa kerja barunya ya. Nah dari cerita Kak Yatisam, gimana nih respon kalian sebagai teman-teman pekerja migran Indonesia ya yang sudah melampaui batas seperti ini? Ya saran Kak Yatisam sih apa ya cuy ya, kalau misalkan memang kita sudah terhimpit sejauh ini ya, kalau kita sudah melewati bunga jasa yang terlalu banyak, ya report polisi aja untuk keamanan kita di sini ya cuy ya. Terus kita tuh harus ngomong sama majikan, benar-benar saya dalam ketidakmampuan majikan untuk membayar, saya dalam keadaan yang pasrah aja. Harusnya si Mbak A ini jangan langsung ego ya. Saya ada kok aset di Indonesia. Maksud kayak Tisam, kenapa kamu harus pulang gitu kan kalau nggak ada niat jahat? Harusnya kan kamu suruh aja orang rumah untuk jual terus uangnya dikirim ke sini. Iya kan? Ini kan majikan ini masih lugu gitu, masih mempercayai kamu Mbak sebagai ceceknya yang udah ikut lama 12 tahun gitu. Jarang-jarang ada majikan yang nganggap kita sebagai saudara sendiri. Kok kayak Tisam yang nggak terima? Iyalah nggak terima. Majikan sudah baik seperti ini kok kita masih nyakitin gitu kan. Itu sama aja kita tuh penjahat, tau nggak cuy. Karena kita tahu kalau hutang piutang itu tidak bisa dikriminalisasi di Hong Kong ya. Jadi kita seenaknya seperti itu. Kamu tuh jahat Mbak kalau kamu nggak ngasih kabar ke majikan seperti ini ya. Majikan les-lesan loh hilang 120 juta, itu bukan uang sedikit. Kamu hanya bertugas untuk membahagiakan orang tuanya aja nggak mampu. Malah kita itu malah menyusahkan majikan di sini. Menurut Kak Yatisam ini skala pekerja migran yang tidak boleh dicontoh ya cuy untuk kita semuanya. Dan gimana nih respon kalian? Nah di luar sana ini banyak teman-teman kita yang toksik seperti ini. Untuk itu ya, untuk kalian semuanya tetap jaga dokumen pribadi kalian. Jangan sampai kita mempercayai orang ya. Terus jangan sampai kita ada di posisi sesulit ini. Kalau misalkan memang banyak tagihan kolektor yang datang ke rumah majikan, katakan, iya majikan saya dalam ketidakmampuan dalam membayar dan saya serahkan semua keputusan kepada kamu. Jangan sok-sokan kamu itu mau jual aset lah. Ini mah mbaknya aja nggak mau dilaporkan ke polisi ya di sini. Terus dia masih punya uang tabungannya, mungkin dia nggak mau bayar utang ke majikannya, akhirnya dia milih udahlah pulang aja lah daripada saya stres di sini, daripada saya gila. Ini kan berarti kan pekerja migran ini kan egois ya cuy. Aduh astagfirullahaladzim, sabar Kaisam, sabar. Nah menurut kalian gimana nih komentarnya? Jangan dicontoh ya. Aduh semoga majikannya ini diberikan cecek pengganti yang lebih ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana coba cuy, ini teman-teman kita ini sudah melampaui batas memang sangat ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga diambil pembelajaran dan hikmah baiknya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada nggak nih teman kalian yang tanggal 5 itu kerjanya udah lama terus pulang ke Indonesia? Ya mungkin dia orangnya. Mungkin banyak juga yang nonton kayak Yatisam. Cepat hubungi, belum terlambat kok untuk memperbaiki semuanya ya. Hubungi, maaf majikan, di sini saya belum mendapatkan uang, bagaimana majikan, saya pulang ke Hong Kong lagi atau gimana? Kita serahkan semuanya. Semuanya tuh ada akadnya cuy, akad hutang piutang, ada ngomongnya, jangan menghindar malah ngeblok. Kita tuh lahir tuh bukan untuk menjadi penjahat, bener nggak sih? Pilihlah jadi orang baik walaupun ujiannya itu Masya Allah.
Tapi percayalah, di balik ujian Allah sudah menyiapkan solusinya. Dibutuhkan apa? Sabar. Kita kelilit itu karena apa? Karena kita nggak sabar, cuy. Ya, jadi kita mari sama-sama belajar memperbaiki kesabaran kita. Sepakat? Wes, mantap. Ayo kita makan. Hungry. Gaya hungry. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.